Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Silma Saluha, NIM 170430004. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Dan berterima kasih juga kepada dosen penguji, dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Dan terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk mengikuti sidang skripsi di hari ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penyusunan Anggaran Menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita bisa lihat di sini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, latar belakang. Semua pemerintah daerah memerlukan perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, pengelola keuangan yang diharapkan dapat melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan untuk menuju pada pembangunan daerah yang dapat menciptakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan pelayanan umum sesuai tujuan dan harapan bersama. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang dikelola dalam satu sistem informasi. Data atau informasi merupakan salah satu bahan informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan bahan penelitian dan bahan penentu atau perumusan kebijakan. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan dengan tetap berdasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid, dan akuntabel dengan tetap mempertimbangkan sumber daya potensi yang dimiliki. Tahapan penyusunan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimulai dari proses penyusunan RPJP daerah yang membuat visi, misi, serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Rumusan masalah terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama, bagaimana penyusunan anggaran menggunakan sistem informasi pembangunan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan yang kedua, apa saja yang menjadi permasalahan dalam penyusunan anggaran menggunakan SIPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penyusunan anggaran menggunakan sistem informasi pembangunan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan yang kedua, untuk mengetahui permasalahan dan penyusunan anggaran menggunakan sistem informasi pembangunan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan yang terakhir, manfaat penelitian. Yang pertama, dapat memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan tentang kerjasama pemerintah dalam perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah melalui sistem informasi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan yang kedua, dapat memberikan manfaat sebagai referensi untuk mata kuliah mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah serta perencanaan pembangunan yang dimana melalui sistem informasi pembangunan daerah ini terhadap kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan. Apa sih yang dimaksud dengan anggaran? Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Selanjutnya, penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dapat digunakan berbagai metode. Hal ini tergantung dari kebijakan dan ketetapan perusahaan yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran perusahaan. Metode yang dapat dipergunakan dalam penyusunan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, otoritas atau top-down. Dalam metode ini, anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan bawahan dalam penyusunannya. Metode ini ada baiknya digunakan bila karyawan
tidak mampu menyusun anggaran, dan yang kedua, demokrasi atau bottom up. Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan, di mana bawahan yang diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang ditargetkan pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang ketiga, campuran antara top down dan bottom up. Metode terakhir ini merupakan campuran dari kedua metode di atas. Penyusunan anggaran dimulai dari atas dan sebelumnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan bawahan. Jadi, pedoman atasan atau pimpinan, dan kemudian dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan arahan dari atasan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem bisa diartikan sebagai sekumpulan subsistem, komponen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi yang kadangkala disebut sebagai sistem pemrosesan data merupakan sistem buatan manusia yang biasanya terdiri dari sekumpulan komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi mengenai saldo persediaan. Selanjutnya, Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD. SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Kita masuk dalam metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Jalan Malahasan nomor 1, Kelurahan Suatoluara 2, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Waktu penelitian, prosedur waktu penelitian berjalan selama 4 bulan, mulai dari bulan Maret 2021 sampai bulan Juli 2021. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif yang dimaksud untuk menyediakan keadaan, kondisi atau lain yang terkait objek penelitian untuk dipaparkan dalam hasil evaluasi dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas kerja, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Berikutnya, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel data sekunder, karena data sekunder ini adalah sumber data yang tidak langsung. Teknik pengumpulan data. Adapun metode teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Kita masuk dalam hasil penelitian dan pembahasan deskripsi objek penelitian. Secara singkat, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 dan pada tahun 2017 Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengalami perubahan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Visi dan misi. Yang pertama, visi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah terwujudnya sistem manajemen pengelolaan keuangan yang bersih, profesionalisme, akuntabilitas, serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai sumber pendapatan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang kedua, misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah. Pertama,
menata administrasi keuangan yang efektif dan efisien. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme aparatur. Dan yang ketiga, menetapkan sistem manajemen melalui peningkatan kompetensi aparatur. Yang keempat, menggali semua sumber daya daerah yang dapat dijadikan pendapatan hasil daerah dengan mengusahakan penetapan adil dan transparan. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan koordinasi yang lebih efektif dengan instansi pengelolaan PAD sehingga terdapat PAD yang maksimal. Kita masuk dalam struktur organisasi. Yang pertama, kepala badan, kemudian yang di bawahnya sekretariat, dan di bawah naungan sekretariat ada dua bagian. Yang pertama, subbagian pemrograman keuangan dan pendapatan, dan yang kedua, subbagian umum, hukum, dan kepegawaian. Dan di bawahnya lagi terdapat bidang-bidang. Yang pertama, bidang pendapatan, yang kedua, bidang anggaran, dan yang ketiga, bidang perbendaharaan, dan yang keempat, bidang aset, dan yang terakhir, bidang akuntansi. Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan. Yang pertama, kepala badan, tugas pokok yaitu membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, aset, dan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Yang kedua, sekretariat, tugas pokok yaitu membantu kepala badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, teknik administratif, kegiatan, dan ketatausahaan kepada semua satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang meliputi program keuangan, pelaporan, dan urusan umum, hukum, dan kepegawaian. Bidang anggaran, tugas pokok yaitu membantu kepala badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai sehubungan dengan penyusunan dan pengendalian APBD. Kita masuk dalam pembahasan penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perubahan kebijakan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Penerapan pendapatan kinerja bagi penyelenggaraan pemerintah daerah menurut pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Penetapan tolak ukur dalam pendekatan ini mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini melibatkan proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kejelasan aktivitas dan organisasi penanggung jawab, pencapaian kinerja, dan pelaksanaan anggaran. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditunjukkan untuk mempermudah stakeholders dalam melakukan pengukuran kinerja. Dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelola keuangan daerah dimaksud perlu disusun pedoman klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan didukung sistem informasi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan
proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Penyusunan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan dilakukan pemerintah daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur disusun secara sistematis meliputi: pertama, bidang urusan, program, kegiatan, dan subkegiatan. Yang kedua, fungsi. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, sumber pendanaan. Yang kelima, wilayah administrasi pemerintah. Dan yang keenam, rekening. Kita masuk dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus melakukan gebrakan dan langkah untuk mewujudkan menuju perubahan daerah yang lebih baik. Untuk menanggapi tujuan tersebut, dibutuhkan sistem informasi yang terus terintegrasi agar pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga model ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam penyusunan program pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD merupakan sistem informasi yang membuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. Penerapan aplikasi berbasis berbentuk web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Namun, dalam menjalankan program ini harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat. Selanjutnya, saran untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, lebih ditingkatkan lagi kegiatan bimbingan teknis bagi setiap satuan kerja perangkat daerah karena masih kurangnya dalam proses penggunaan aplikasi ini, dan diberikan sumber daya lebih baik lagi SKPD yang menangani kegiatan tersebut. Demikian presentasi saya. Terima kasih.